Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dunia. Selamat datang di YouTube channel Alif Sarifu. Nah, pertama kali saya membahas dengan Upi Pink keliling dunia hari ini. Tapi setiap Kamis tanggal merah jam 10 pagi. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share tekan tombol yang menonton kapan saja dan di mana saja. Tapi hari libur tanggal 28 September, hari Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita menyaksikan dari Upin Ipin keliling dunia. Selamat menonton. Dimulai dari kota Moskwa. Moskwa adalah ibu kota Rusia sekaligus pusat politik, ekonomi, budaya, dan sains utama di negara tersebut. Moskwa adalah kota berpenduduk terbanyak di Rusia dan Eropa serta menjadi kawasan urban terbesar ke-6 di dunia. Berdasarkan sensus tahun 2021, Moskwa memiliki penduduk sebesar 13 juta jiwa. Semenjak wilayah kota ini diperluas ke arah barat daya ke kawasan Oblast Moskwa, wilayahnya bertambah luas 2,5 kali lipat dari 1000 km persegi menjadi 2500 km persegi dengan tambahan penduduk lebih dari 230.000 orang. Menurut Forbes di tahun 2011, Moskwa merupakan kota yang paling banyak dihuni oleh orang terkaya di dunia. Selanjutnya, London. London adalah ibu kota Inggris dan Britania Raya yang merupakan wilayah metropolitan terbesar di Britania Raya. Berlokasi di sepanjang Sungai Thames, London telah menjadi pemukiman utama selama 2 milenium sejak didirikan oleh Romawi pada abad pertama dengan nama Londinium. Pusat dari London kuno, yaitu City of London, sebagian besar masih tetap mempertahankan batas-batas abad pertengahannya. Sejak abad ke-19, nama London juga digunakan untuk menyebut kota metropolitan yang berkembang di sekitar pusat ini. Wilayah konurbasi dari wilayah-wilayah urbani pada hingga membentuk region London dan wilayah administratif London Raya. Wilayah ini diatur dan dibawahi oleh wali kota London dan majelis London yang dipilih melalui pemilihan umum. Selanjutnya, Venesia. Venesia adalah ibu kota regional Veneto dan provinsi Venesia di Italia. Kota ini memiliki luas wilayah 412 km persegi. Pada tahun 2020, sekitar 258.685 jiwa tinggal di Venesia Raya atau Comune di Venesia. Dengan 55.000 jiwa tinggal di area Laguna bersejarah Venesia, sisanya di daratan utama. Bersama dengan kota Padova dan Treviso, Venesia termasuk dalam wilayah metropolitan Padova, Treviso, Venice dengan total populasi 2,6 juta jiwa. Republik Venesia berdiri di kota ini pada abad ke-9 hingga ke-18. Venesia adalah tujuan wisata yang sangat populer menjadi kawasan pusat budaya utama dan berkali-kali dinobatkan sebagai kota terindah di dunia. Kota kanal ini terkenal dengan sarana transportasi air, di antaranya gondola. Selanjutnya, San Francisco. San Francisco merupakan pusat komersial dan budaya di wilayah utama di negara bagian California, Amerika Serikat. San Francisco merupakan kota terpadat keempat di California dan ke-17 di Amerika Serikat. Dengan perkiraan populasi tahun 2021 sebanyak 815.201. Sebagai satu-satunya kota county di gabungan di California, San Francisco menduduki wilayah seluas 46,9 mil persegi. Di ujung semenanjung San Francisco dengan kepadatan penduduk 17.323 jiwa. Kota ini adalah kota besar terpadat di negara bagian California dan terpadat kedua di Amerika Serikat setelah kota New York, serta merupakan kota di Amerika Serikat yang terpadat kelima di belakang 4 dari 5 terburuk dari kota New York. Selanjutnya, Agra.
Agra adalah sebuah kota kuno di sungai yang muda di India. Berada dalam negara bagian Uttar Pradesh, dia memiliki peranan penting sebagai ibu kota kerajaan Mughal dari 1526 sampai 1658 dan menjadi tujuan wisatawan karena bangunan zaman Mughal yang luar biasa, terutama Taj Mahal. Kita sesaat lagi, jangan kemana-mana, saya akan kembali, tetaplah bersama kami. جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض ري أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يرتوي بالحب قلبي حبي خير رسل ربي من به أبصرت دربي يا شفيعي يا رسول الله أيها المختار فينا زادنا الحب حنينا جئتنا بالخير دينا يا ختام المرسلين يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك
lokasi atas dari Upin Ipin keliling dunia. Dimulai dari kota Chicago. Chicago adalah kota terbesar di negara bagian Amerika Serikat. Illinois didirikan pada 12 Agustus 1833, termasuk untuk peternakan dan area industrinya yang tersebar. Pelabuhannya yang strategis di danau besar, posisinya sebagai pusat jaringan kereta terpenting di AS bagian utara, dan semangatnya yang tidak kunjung padam selama kebakaran besar 1871 juga dikenal dengan sastrawan terkenal seperti Saul Bellow, Grant John Nibrock, Chuck Sandburg, dan Theodore Dreiser, serta arsitektur kelas dunianya yang dihasilkan para master seperti Frank Lloyd Wright. Selanjutnya, Shanghai. Shanghai adalah kota terbesar di Republik Rakyat Tiongkok dan terletak di tepi delta Changjiang. Perkembangan kota ini dalam beberapa dekade terakhir telah membuatnya menjadi pusat ekonomi, perdagangan, finansial, dan komunikasi terpenting Tiongkok. Shanghai juga merupakan salah satu pelabuhan tersibuk di dunia bersama dengan Singapura dan Rotterdam. Secara administratif, Shanghai adalah salah satu dari 4 munisipalitas Tiongkok yang mempunyai status provinsi. Selanjutnya, Los Angeles. Los Angeles adalah kota terpadat di negara bagian California dan kota terpadat di Amerika Serikat setelah New York City. Luasnya mencapai 46.867 mil persegi dan terletak di California Selatan. Terkenal dengan inisial LA-nya, kota ini merupakan titik utama wilayah statistik metropolitan Los Angeles, Long Beach, Santa Ana, dan bagian wilayah Los Angeles Raya yang dihuni 12.828.837 dan hampir 18 jiwa pada tahun 2010, menjadikannya salah satu wilayah metropolitan terpadat di dunia dan terbesar di Amerika Serikat. Los Angeles juga merupakan ibu kota county Los Angeles, salah satu county terpadat dan paling beragam etnisnya di Amerika Serikat. Sementara seluruh wilayah Los Angeles sendiri diakui sebagai kota besar yang paling beragam di negara ini. Penduduk kota Los Angeles disebut Angelenos. Selanjutnya, Vancouver. Vancouver adalah sebuah kota besar di provinsi British Columbia, Kanada. Sebagai kota dengan penduduk yang paling beragam terbanyak di provinsi British Columbia, Sensus 2021 mencatat 662.248 orang di kota Vancouver, bertambah dari 631.486 orang pada tahun 2016. Agregator Vancouver memiliki populasi 2,6 juta orang di tahun 2021, menjadikannya Vancouver sebagai kota metropolitan terbesar ketiga di Kanada. Vancouver memiliki densitas populasi tertinggi di Kanada dengan lebih dari 5.400 orang per kilometer persegi. Vancouver adalah salah satu kota dengan etnisnya dan bahasa paling beragam di Kanada, 52%, dan di penduduknya bukan penduduk asli bahasa Inggris, 48,9% bukan penduduk asli bahasa Inggris atau Prancis, dan 56% dari penduduknya termasuk kelompok minoritas. Selanjutnya, Miami. Miami merupakan sebuah kota di bagian selatan negara bagian Florida, Amerika Serikat. Pada tahun 2002, kota ini memiliki jumlah penduduk sebesar 362.470 jiwa dan memiliki luas wilayah 143,1 km persegi. Kota ini memiliki angka kepadatan penduduk sebesar 2.532,1 jiwa per kilometer persegi. Di wilayah Diato metropolitan berjumlah 5.413.212 jiwa. Kita akan sesaat lagi, jangan kemana-mana, saya kembali, tetaplah bersama kami.
من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد، صلى الله على خاتم الأنبياء محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين، محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين، محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد، حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. Kembali lagi ke Upin Ipin keliling dunia. Dimulai dari kota Seoul. Seoul adalah ibu kota Korea Selatan yang berusia lebih dari 600 tahun dan hingga 1945 ibu kota dari seluruh Korea. Sejak berdirinya Republik Korea dikenal dengan nama Korea Selatan pada tahun 1948. Seoul menjadi ibu kota negara, kecuali beberapa waktu pada masa Perang Korea. Seoul terletak di barat laut negara, di bagian selatan DMZ Korea di Sungai Han. Kota ini ada pusat politik, budaya, sosial, dan ekonomi di Korea Selatan dan Asia Timur. Seoul juga pusat bisnis, keuangan, perusahaan multinasional, dan organisasi global. Sampai sekarang, kota ini dianggap sebagai pusat perekonomian di Asia Timur, simbol dari keajaiban ekonomi Korea. Selanjutnya, Paris. Paris adalah ibu kota Prancis, terletak di Sungai Seine di utara Prancis, jantung Région Île-de-France. Kota Paris pada batas administratifnya memiliki penduduk 2.167.994 jiwa. United Urban Paris
memanjang keluar batas kota administratif dan memiliki perkiraan penduduk 9,93 juta, memiliki penduduk hampir 12 juta jiwa, dan merupakan salah satu wilayah metropolitan terpadat di Eropa. Selanjutnya, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro merupakan ibu kota negara bagian Rio de Janeiro, Brasil. Kota ini mempunyai luas sebesar 1.256 km persegi dan penduduk sekitar 6.150.000 juta jiwa. Sekitar 10 juta orang tinggal di wilayah metropolitan Rio de Janeiro. Yang saat ini merupakan kota terbesar keempat di dunia. Pada tahun 2012, Rio de Janeiro ditetapkan sebagai situ warisan dunia UNESCO. Rio de Janeiro adalah rumah bagi banyak universitas dan institut, merupakan pusat penelitian dan pengembangan terbesar kedua di Brasil. Menurut data tahun 2005, Rio de Janeiro bertanggung jawab atas 17% data ilmiah nasional. Rio de Janeiro merupakan kota yang paling banyak dikunjungi di Brasil, meladani Juca, Copacabana, Ipanema, dan Leblon. Selain pantai, Rio de Janeiro memiliki landmark yang terkenal seperti patung Kristus Penebus di atas Gunung Corcovado, Gunung Sugarloaf dengan kereta gantungnya Superdome, dan Stadion Maradona merupakan salah satu stadion sepak bola terbesar di dunia. Selanjutnya, Beijing. Beijing adalah ibu kota dari Republik Rakyat Tiongkok. Kota ini merupakan pusat pemerintahan dan perkembangan dari negara tersebut. Beijing merupakan salah satu kota terpadat di dunia dengan populasi lebih dari 21 juta jiwa. Kota metropolitan yang terletak di Tiongkok Utara ini merupakan munisipalitas di bawah kendali langsung pemerintah pusat Tiongkok yang terdiri dari 16 daerah urban, suburban, dan distrik pedesaan. Munisipalitas Beijing dikelilingi oleh Provinsi Hebei, kecuali bagian tenggara di bertetangga dengan Munisipalitas Tianjin. Ketiga divisi administrasi ini secara bersama-sama membentuk megalopolis Qinji, sekaligus menjadi wilayah ibu kota nasional Tiongkok. Selanjutnya, Kota New York. Kota New York adalah kota terpadat di Amerika Serikat dan pusat wilayah metropolitan New York, yang merupakan salah satu wilayah metropolitan terpadat di dunia. Sebuah kota global terdapat New York memberi pengaruh besar terhadap perdagangan, keuangan, media, budaya, seni, mode, riset, penelitian, dan hiburan dunia. Sebagai tempat markas besar perserikatan bangsa-bangsa, kota ini juga merupakan pusat hubungan internasional yang penting. Kota sering disebut New York City atau City of New York untuk membedakannya dari negara bagian New York tempat kota ini berada. Kita sesaat lagi, jangan kemana-mana, saya akan kembali, tetaplah di Upin Ipin Keliling Dunia. Engkau mengenalnya, insan yang utama, lelaki pilihan, menjadi utusan. Dia menunjukkan jalan kebenaran.
paginya. Kembali lagi ke Upin Ipin keliling dunia, dimulai dari kota Tokyo. Tokyo adalah salah satu dari 47 prefektur Jepang yang menjadi ibu kota Jepang sejak 1969. Hingga 2018, Tokyo Raya menempati peringkat pertama sebagai wilayah metropolitan terpadat di dunia. Tokyo menjadi tempat bertandangnya Kaisar Pemerintahan dan Parlemen Jepang. Tokyo mencakup sebagai dari wilayah Kanto, Kyoto dan Ogasawara. Tokyo dulunya bernama Edo ketika Shogun Tokugawa Ieyasu menjadikan kota ini sebagai bekas besarnya pada 1603. Kota ini berganti nama menjadi Tokyo setelah Kaisar Meiji menjadikannya sebagai ibu kota dan memindahkan tetangga dari Kyoto pada tahun 1868. Metropolis Tokyo dibentuk pada tahun 1943 dari penggabungan bekas prefektur Tokyo dan kota Tokyo. Tokyo seringkali disebut sebagai sebuah kota, padahal secara resmi Tokyo merupakan sebuah prefektur metropolitan yang sangat berbeda dari kota biasa dan menggabungkan unsur-unsur kota dan prefektur. Selanjutnya, Saint Petersburg. Saint Petersburg adalah kota di Rusia. Kota ini dulunya bernama Petrograd dari tahun 1914 sampai 1924, dari Leningrad dari tahun 1924 sampai 1991. Kota ini menggunakan zona waktu UTC+3 mengikuti zona waktu Moskwa. Saint Petersburg sekarang adalah pusat pemerintahan Oblast Leningrad walaupun memiliki status sebagai kota federal. Kota ini adalah kota pelabuhan yang terletak di tepi sungai Neva dan Turkmensky. Penduduknya berjumlah 5.601.911 jiwa berdasarkan sensus tahun 2021. Kota ini mengalir lebih dari 40 sungai dan kira-kira 20 kanal. Saint Petersburg adalah kota pusat industri ilmu dan budaya yang penting serta mempunyai industri mesin, besi, baja, kimia, dan pangan. Kota ini telah mempunyai sistem kereta bawah tanah sejak tahun 1955. Selanjutnya, Kota Meksiko. Kota Meksiko merupakan ibu kota sekaligus kota terbesar di Meksiko. Penduduknya berjumlah 21.200.000 jiwa. Kota ini juga merupakan bagian dari wilayah kota Meksiko Raya. Selain itu, Ciudad de Mexico merupakan kota berbahasa Spanyol terbesar di dunia. Selanjutnya, Roma. Roma adalah sebuah kota dan komunis khusus di Italia. Roma adalah ibu kota Italia dari region Lazio dengan 2,9 juta penduduk dalam wilayah seluas 1.285 km persegi. Roma juga merupakan komunis terpadat dan terbesar di negara tersebut, serta kota terpadat keempat di Uni Eropa menurut jumlah populasi dalam batas kota. Kota metropolitan Roma memiliki populasi 4,3 juta penduduk. Kota ini terletak di bagian barat tengah sebenarnya Italia dan Lazio di sungai pesisir sepanjang sungai Tiber. Kota Vatikan merupakan suatu negara independen yang secara geografis terletak di dalam batas-batas kota Roma, menjadi satu-satunya contoh yang masih ada negara yang terdapat di dalam suatu kota, sehingga karenanya Roma seringkali didefinisikan sebagai ibu kota dua negara. Selanjutnya, Washington DC. Washington DC adalah ibu kota dari Amerika Serikat. Pada 16 Juli 1790, Kongres Amerika Serikat menyetujui pembentukan DC khusus untuk digunakan sebagai ibu kota nasional permanen sebagaimana yang diizinkan oleh Konstitusi Amerika Serikat. DC ini bukan merupakan bagian dari negara bagian manapun dan secara langsung diawasi oleh pemerintah federal. Distrik federal dibentuk di atas tanah sepanjang sungai Potomac yang disumbangkan oleh negara bagian Maryland dan Virginia. Namun bagian Virginia dikembalikan kepada Kongres pada 1846. Sebuah ibu kota baru yang dinamai menurut nama George Washington didirikan pada 1791 di sebelah timur pelabuhan Georgetown, kota Washington. Georgetown dan wilayah terluar di dalam distrik dikonsolidasi di dalam satu pemerintahan tunggal pada 1871.
yang berbentuk Washington DC seperti sekarang ini. Kota ini berbagi namanya dengan negara bagian Washington yang terletak di pesisir Pasifik Amerika Serikat. Kita akan sesaat lagi, jangan kemana-mana, saya akan kembali tetaplah di Upin Ipin Keliling Dunia. Kembali lagi ke Upin Ipin Keliling Dunia. Dimulai dari kota Sydney. Sydney adalah kota terbesar di Australia dan ibu kota negara bagian New South Wales. Sydney memiliki populasi wilayah metropolitan 4,34 juta jiwa dan luas 12.000 km persegi. Penduduknya disebut Sydneysider dan Sydney dijuluki sebagai The Harbour City, The City of Village, dan The Emerald City. Sydney merupakan bagian salah satu kota paling multikultural di dunia yang tercermin dari perannya sebagai kota tujuan utama bagi imigran ke Australia. Selanjutnya, Berlin. Berlin adalah ibu kota Republik Federal Jerman sejak tahun 1994. Sebelumnya bagian timur kota ini adalah ibu kota Republik Demokratik
Jerman dari tahun 1945 sampai 1990 dan ibu kota dari negara Jerman bersatu dari tahun 1871 sampai 1945. Kota ini memiliki penduduk sekitar 3,3 juta jiwa sehingga menjadikannya kota terbesar di Jerman dan kota terbesar kedua di Uni Eropa setelah London. Terletak di bagian timur laut Jerman dan diairi Sungai Spree. Kota ini merupakan pusat dari kawasan metropolitan Berlin-Brandenburg yang berpenduduk sekitar 4,5 juta orang yang berasal lebih dari 180 negara. Sekitar sepertiga kota ini terdiri dari hutan dan taman kota serta danau dan sungai. Selanjutnya, Amsterdam. Amsterdam adalah ibu kota Belanda sekaligus kota terbesar di Belanda. Posisi Amsterdam saat ini sebagai ibu kota kerajaan Belanda diatur oleh Konstitusi 24 Agustus 1815 dan penulisnya. Amsterdam memiliki jumlah penduduk sebanyak 905.000 jiwa di dalam batas kota. Populasi perkotaan 1.209.419 jiwa dan populasi metropolitan 2.158.592 jiwa. Kota ini terletak di Provinsi Holland Utara di sebelah barat negara ini. Wilayah Amsterdam mencakup sebagian utara Randstad, salah satu konurbasi terbesar di Eropa dengan jumlah penduduk sekitar 7 juta jiwa. Dan terakhir, Istanbul. Istanbul adalah sebuah kota terbesar di Turki, berfungsi sebagai pusat ekonomi, budaya, dan sejarah negara. Kota ini dikelilingi oleh Selat Bosporus, terletak di antara benua Eropa dan Asia, dan memiliki populasi lebih dari 15 juta penduduk, atau setara 19% dan populasi Turki. Istanbul adalah salah satu kota di Eropa yang terpadat sekaligus menjadi kota terbesar ke-15 di dunia. Dan Upin keliling dunia selesai. Oke guys, sekian dari Alif Salibu mengucapkan terima kasih kepada penonton Upin keliling dunia. Saya Alif Salibu, pamit untuk diri. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Tekan tombol lonceng yang mau nonton kapan saja dan di mana saja. Dan juga share, klik alifsalibu@gmail.com. Saya Alif Salibu mengucapkan terima kasih kepada penonton Upin keliling dunia hari ini, dan kita akan bertemu pada video selanjutnya. Salam dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita jumpa pada malam ini. As it can be, barely even friends, then somebody bends unexpectedly. Just a little change, small to say the least, but a little scared. Neither one prepared, beauty and the beast, ever just the same, ever a surprise, ever as before, and ever just as sure as the sun.
I can show you the world, shining, shimmering, splendid. Tell me, princess, now when did you last let your heart decide? I can open your eyes, take you wonder by wonder, over, sideways, and under, on a magic carpet ride, a whole new world, a new fantastic point of view. No one to tell us no, or where to go, or say we're only dreaming. A whole new world, a dazzling place I never knew. But now from way up here, it's crystal clear that now I'm in a whole new world with you. Unbelievable sights, indescribable feeling, soaring, tumbling, freewheeling through a endless diamond sky. A whole new world. Don't you dare close your eyes. 100,000 things to see. It gets better. I'm like a shooting star. I've come so far. I can't go back to where I used to be. With new horizons to pursue, I'll chase them anywhere. There's time to spare. Let me share this whole new world with you. A whole new world, a new fantastic point of view. No one to tell us no, or where to go, or say we're only dreaming. A whole new world, a surprise, with new horizons to pursue. I'll chase them anywhere. There's time to spare. Anywhere. There's time to spare. Let me share this whole new world with you. A whole new world. A whole new world. That's where we'll be. Where we will be. What really changed? A wondrous place for you and oceans apart, day after day, and I slowly go
I see you next to never. But how can we say forever? Wherever you go, whatever you do, I will be right here waiting for you. Whatever it takes, or how my heart breaks, I will be right here waiting for you. I took for granted all the times that I thought would last somehow. I hear the laughter, I taste the tears, but I can't get near you now. Oh, can't you see?